Nah, di sini ada suatu permasalahan. Ada yang bisa membantu membacakan permasalahan ini? Siapa? Mbak Bu. Oke, silakan Mbak Rosa. Adalah membeli seluruh tiket dan akan menggunakan seluruh tiketnya untuk bermain 9 permainan. Berapa banyak permainan kelompok A dan permainan kelompok B yang dapat dia pilih? Nah, dari permasalahan yang telah dibacakan Mbak Rosa tadi, permasalahan ini termasuk ke SPLDV atau bukan? Masuk. Masuk. Kenapa Mbak Isa? Iya. Karena bisa kita susun dalam bentuk samaan dua variabel. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Isa. Nah, dari permasalahan ini, bagaimana cara kita memodelkan ke dalam bentuk matematika? Siapa yang mau mencobanya ke depan? Mbak Tisa? Memodelkannya, Mbak? Iya. Baik, terima kasih Mbak Tisa, bagus sekali jawabannya betul ya. Dari anak-anak apakah masih bingung untuk cara memodelkannya? Tidak. Oke, sudah paham ya. Nah, adakah dari kalian yang sudah tahu bagaimana cara kita untuk membantu Dila dalam menyelesaikan permasalahannya? Belum. Oke, kalau gitu sebelum kalian menyelesaikan permasalahan Dela, kita akan mengerjakan LKPD terlebih dahulu ya, agar kalian paham. Iya, Bu. Sebelum itu, apakah kalian sudah duduk berkelompok sesuai yang telah Ibu bagi kemarin? Sudah. Nah, di sini ada dua buah LKPD, LKPD 1 dan LKPD 2, di mana LKPD ini berisi permasalahan yang sama. Bedanya adalah di permasalahan 2 dikerjakan dengan metode yang berbeda. Pada LKPD 1 dikerjakan dengan metode substitusi, dan pada LKPD 2 dikerjakan dengan metode eliminasi. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD ke setiap peserta didik. Jadi pada satu kelompok asal akan ada dua buah LKPD yang sama, entah itu LKPD 1 ataupun LKPD 2. Nah, nanti yang mendapatkan LKPD yang sama akan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD ini ya. Iya, Bu. Nah, apakah kalian sudah mendapatkan LKPD-nya semua? Sudah. Oke, kalau begitu silakan kalian bisa duduk sesuai kelompok aslinya ya, dan berdiskusi terkait LKPD itu. Oke, bagaimana? Apakah sudah selesai berdiskusi anak-anak? Sudah. Nah, kalau begitu, sudah di-upload melalui Google Classroom ya? Sudah. Ya. Nah, silakan kalian bisa kembali ke kelompok asalnya masing-masing untuk menjelaskan apa yang telah kalian pelajari di kelompok ahli. Boleh sih. Kamu pindah belakangan mau berdua. Aku sini. Kalian yang pindah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah duduk sesuai kelompok asalnya? Sudah. Oke, kalau gitu silakan kalian bisa mengajarkan apa yang telah kalian pelajari ya. Iya, Bu. Ya, yuk, ada kesulitan. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah
sudah selesai berdiskusi? Sudah. Oke, sudah ya. Selanjutnya adalah presentasi kelompok. Silakan untuk siswa yang mau mempresentasikan permasalahan satu. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Putri. Nah, demikian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, bagus sekali Mbak Putri. Silakan duduk. Terima kasih Mbak Putri. Nah, betul sekali ya yang dikatakan Mbak Putri bahwa nomor 1 dan nomor 2 ini tidak termasuk ke dalam SPLDP karena yang persamaan 1 pada nomor 1 ini terdiri dari 3 variabel dan yang nomor 2 pada persamaan 2 itu terdiri dari 1 variabel. Sementara yang nomor 3 ini termasuk ke dalam SPLDP karena kedua persamaannya itu membuat 2 variabel. Nah, untuk permasalahan 2 pada LKPD 1, siapa yang mau mempresentasikannya? Ayo, siapa yang tadi mendapatkan LKPD 1? Ayo Bu. Ayo, silakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Mbak Ayu, terima kasih. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan terkait permasalahan 2 di LKPD 1? Tidak. Tidak? Oke, kalau begitu kita bisa lanjut dulu ke permasalahan 2 LKPD 2 ya. Ayo, siapa yang hendak mempresentasikannya? Mbak Isna mungkin? Sekian presentasi dari saya dan mewakili kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Mbak Isna, terima kasih. Dari presentasi Mbak Isna, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, sebentar ya. Nah, anak-anak tolong diperhatikan ya. Ini perbedaan dari pengerjaan LKPD 1 dengan metode substitusi dan LKPD 2 dengan metode eliminasi. Jadi pada metode substitusi kita mengubah salah satu persamaannya. Sedangkan kalau eliminasi kita menghilangkan variabelnya dengan cara menyamakan koefisien dari variabel itu. Nah, sampai sini apakah ada yang masih bingung perbedaan antara metode substitusi dan metode eliminasi? Tidak Bu. Tidak. Nah, kalau begitu kita bisa dong untuk membantu Villa dalam menyelesaikan permasalahannya. Silakan. Siapa yang hendak mengerjakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Iza. Baik, terima kasih Mbak Iza. Bagus sekali ya, jawabannya tepat. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa permainan kelompok A yang dapat Dela pilih adalah sebanyak berapa anak-anak? 1. Sedangkan permainan kelompok B ada 8. Padahal permainan kelompok B hanya 5 saja ya. Jadi mungkin dia bisa main satu wahana 2 kali gitu. Karena dia bawa teman. Iya, bisa. Oke. Nah, selanjutnya kita sampai ke kesimpulan. Ada yang mau membantu dalam menyimpulkan apa yang telah kita
pelajari hari ini? Ya, silakan Mbak Rosa. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu kita bisa menyelesaikannya menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Oke, tepat sekali Mbak Rosa. Adakah yang ingin menambahkan tentang kesimpulan dari Mbak Rosa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Iza. Jadi dengan cara eliminasi itu kita harus menyamakan koefisien variabel yang mau kita hilangkan. Nah, sedangkan kalau dengan cara substitusi itu kita mengubah persamaannya menjadi persamaan variabel yang ingin kita masukkan. Gitu Bu. Oke, bagus sekali Mbak Iza. Nah, jadi metode substitusi itu dilakukan dengan cara mengganti salah satu variabel menggunakan variabel dari persamaan lainnya. Dengan langkah-langkahnya, yang pertama kita mengubah salah satu variabel, kemudian mensubstitusi hasil perubahannya ke persamaan lain. Lalu kita mensubstitusi nilai yang telah diperoleh tersebut. Nah, selanjutnya untuk metode eliminasi, yaitu dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada sistem persamaan. Dilakukannya itu dengan menyamakan koefisien salah satu variabel, kemudian mengoperasikannya sehingga variabel tersebut hilang. Nah, kita mengulangi langkah yang sama sehingga akan mendapatkan nilai dari kedua variabel.